Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, yang saya ngabekteni, para sesepuh, para bini sepuh, para alim, para ulama, para tokoh-tokoh agama, dan juga para tokoh-tokoh kepala Dinperindah DIY. Jadi Bapak Ibu warga masyarakat atau para pedagang pasar Badok Bancar sambut tepat apa derek kali kepala Dinperindah Kabupaten Purbalingga ini derek. Waduh, harus kenal nih para pedagang-pedagang pasar kali Pak Johan. Nah, ini saya perkenalkan kepala Dinperindah Kabupaten Purbalingga Pak Johan. Dan juga yang saya hormati hari ini hadir Ibu Camat Kota Kebruk, Ibu Camat beserta seluruh jajaran unsur Forkopimda, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Ketua, Laubon, tepuk tangan dulu ini untuk Forkopimda ya. Dan juga tidak lupa mungkin hadir juga Ibu Lurah, ada Bu Lurah atau Pak Lurah nggak di sini? Oh Pak Lurah ya, Pak Lurah Bancar. Mungkin ada juga Bapak Ibu, rekan-rekan kepala desa yang ada di lingkungan Kecamatan Purbalingga yang berkesempatan hadir. Dan tidak lupa yang saya hormati ini para pimpinan BUMN dari Bulog yang telah membantu tadi operasi pasar Maklumur Ibu. Dan juga hadir pula rekan-rekan BUMD dari perbankan, ini lengkap, ada Bank Jateng, ada BRI juga ya Pak ya, ada juga dari Puspa Hastama ini kelihatannya, dan juga para pimpinan BUMD yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya cintai Ketua Paguyuban Pasar Badok Bancar. Sekarang siapa Ketua Paguyubannya? Oh Mas Teguh Ligege beserta seluruh Bapak Ibu para pedagang yang ada di lingkungan Pasar Badok Bancar yang hari ini hadir, yang saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu para pedagang yang hari ini hadir di sini semuanya selalu sehat ya, semuanya senantiasa memberikan umur yang panjang ya. Mugi-mugi dagangannya laris manis ya, sadeannya laris manis, dan insya Allah diberikan rezeki yang berkah barokah oleh Allah. Amin, Allah amin. Bapak Ibu para pedagang yang saya cintai, saya banggakan, pertama dan utama tentunya kita bersyukur nih Pak Bu, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi sehat. Kita bersyukur karena pagi ini kita masih diberikan umur yang panjang dan juga kesempatan untuk kita bersilaturahmi bersama-sama di Pasar Badok Bancar dalam kegiatan tasyakuran yang dirangkaikan dengan kegiatan peresmian Pasar Badok Bancar tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang berikutnya salawat serta salam juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya sampai dengan akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang berkumpul pada kesempatan pagi hari ini senantiasa menjadi umat-umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Yang berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya cintai, saya banggakan, hari ini Bu Tiwi Lampak Ketua DPRD beserta seluruh rombongan hadir di Pasar Badok Bancar yang pertama tujuannya tilik sedulur, tilik pedagang tinggi. Niki Bapak Ibu para pedagang Pasar Badok sami sehat. Sehat apa buatan Bu? Alhamdulillah. Masih semangat apa buatan ini? Semangat.
Saya turun ke Pasar Badung melihat langsung, termasuk juga mendengar langsung keluhan-keluhan dari masyarakat. Ini kalau hujan pasarnya becek kan begitu ya. Nah ini salah satu keluhan dari pedagang. Yang berkeluh kesah tidak hanya pedagang Bapak Ibu, tapi warga masyarakat yang ada di seputar Pasar Badung juga sering berkeluh kesah kepada saya. Karena biasanya setiap pasaran ya di Pasar Badung ini karena saking ramainya, karena Pasar Badung ini terkenal sebagai salah satu pasar tradisional khususnya ini di bidang kuliner. Jadi biasanya setiap pagi pasti masyarakat yang mencari sarapan ya Bu ya, semuanya berbondong-bondong ke Pasar Badung. Nah biasanya kalau pagi warga masyarakat sudah kumpul membeli makanan, membeli sayuran dan lain sebagainya, hal ini menyebabkan kemacetan yang luar biasa. Kan begitu ya Bu ya. Dan alhamdulillah di tahun 2023 ini, kebetulan bulan Desember ini bertepatan dengan Purbalingga ini memiliki hari jadi. Jadi di bulan Desember ini Bapak Ibu, tepatnya kemarin di tanggal 18 Desember, Purbalingga ini kita berusia 193 tahun. Alhamdulillah di usia Purbalingga yang ke-193 tahun, Pasar Badung Banjar bisa kita resmikan bersama-sama. Karena nah, Putri ini sedikit bercerita. Jadi proses pembangunan pasar ini ya, perjuangannya ini sudah dimulai dari beberapa tahun yang lalu. Jadi perjuangan untuk membangun Pasar Badung ini sebetulnya tidak mudah Bapak Ibu. Pada saat itu 2020 pemerintah daerah sebetulnya telah mempersiapkan, telah mengajukan proposal ke kementerian. Akan tetapi pada saat itu 2020 itu karena memang pertama kali pandemi COVID-19 itu muncul di Indonesia, sehingga hampir semua kementerian itu anggarannya berkurang. Yang seharusnya di kementerian ada anggaran revitalisasi pasar, tapi di tahun 2020 semuanya dihilangkan. Nah, 2021 seluruh bupati yang ada di seluruh Indonesia berbondong-bondong ke kementerian dalam rangka untuk bagaimana daerahnya masing-masing ini bisa dibantu untuk melakukan revitalisasi pasar. Jadi Purbalingga ini harus bersaing dengan 500 kabupaten kota lain yang ada di Indonesia untuk bisa mendapatkan bantuan pembangunan revitalisasi Pasar Badung Banjar. Pada saat itu Bu Tini berpikir, ini kalau hanya saya yang menghadap Pak Menteri tentunya akan sangat sulit, karena saya harus bersaing dengan 500 bupati wali kota seluruh Indonesia yang juga menginginkan hal yang sama. Akhirnya Bu Tiwi pada saat itu 2020 akhir menghadap langsung Pak Gubernur yang pada saat itu masih dipimpin oleh beliau Bapak Ganjar Pranowo. Bu Tiwi meminta langsung kepada Pak Ganjar, Pak, saya butuh dukungan Pak, agar bagaimana nantinya Pasar Badung Banjar ini bisa diprioritaskan pembangunannya oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Beliau Pak Ganjar, karena istrinya wong asli Purbalingga, langsung ke Pasar Badung ya Mbak ya, yang biasanya tiap pasaran itu bikin macet katanya begitu. Iya Pak, betul Pak. Makanya kita akan melakukan renovasi sekaligus memperbaiki, memperbagus, mempercantik Pasar Badung Banjar agar para pedagangnya lebih nyaman berjualan, pembelinya juga bisa lebih nyaman untuk bertransaksi kan begitu. Akhirnya beliau Pak Ganjar dan Bu Tiwi berangkat langsung Bu ke Kementerian Perdagangan. Luar biasa, jarang-jarang anak gubernur yang berupaya mengusahakan sampai mendampingi langsung Bupati Purbalingga ke Kementerian Perdagangan. Tepuk tangan. Ya, dan alhamdulillah karena pada saat itu saya di
didampingi Pak Gubernur, sehingga langsung Pak Menteri kemudian Pak Dirjen pada saat itu langsung ngoreng-ngoreng catatan. Ini pokoknya kepriwejarane pasar Badung Bancar ini bisa diprioritaskan pembangunannya mulai tahun 2022. Sehingga alhamdulillah pembangunan pasar Badung Bancar ini dibagi dua tahap. Jadi multias, karena pada saat itu anggaran di kementerian juga tidak terlalu banyak. Sehingga alhamdulillah tahun 2022 Bu, pembangunan pasar Badung Bancar ini dimulai dengan anggaran 2,1 miliar. Tidak selesai sampai dengan 2022 saja, akan tetapi berlanjut di tahun ini 2023. Kementerian kembali menggelontorkan anggaran kurang lebih di tahun ini 2,3 miliar untuk pembangunan pasar Badung. Sehingga kalau di total Bapak Ibu para pedagang ya, untuk pemerintah daerah membangun pasar seluas ini membutuhkan anggaran 4,4 miliar. Tepuk tangan. Semuanya ini kita lakukan dalam rangka untuk panjenengan semua, para pedagang yang ada di pasar Badung Bancar. Kita Bapak Ibu senang apa senang? Pasarnya tambah pink, ibu ya. Pasarnya ya tambah resik kan begitu ya. Kalau kemarin keluhannya pasarnya becek, ibu ya. Alhamdulillah kali ini tidak ada lagi permasalahan becek-becek, insya Allah ya Bu ya. Dan insya Allah dengan pasar yang semakin apik, semakin resik, mudah-mudahan kesenian para pedagang pasar yang lebih apik maning gitu ya. Amin Allahumma amin. Jadi karena pasarnya lebih bagus, lebih representatif, mudah-mudahan ini akan memberikan kenyamanan bagi para penjual dan juga pedagang, sehingga nantinya transaksi ya jual beli di pasar Badung Bancar ini ke depan semakin meningkat lagi. Tepuk tangan untuk pasar Badung Bancar. Tadi buktinya Pak Johan sudah menyampaikan yang biasanya bakul mie ayam ya, yang setiap hari Minggu saja berapa Pak? 2 kilo ya, setelah pindah ke sini jadi berapa tadi Pak? Jadi 10 kilo nih, luar biasa banget ini. Oh aduh ya, jadi mudah-mudahan pasar ini bisa membawa berkah barokah ya untuk kita semua, mobil ibu-ibu, bapak-bapak, para pedagang yang ada di pasar Badung Bancar ya. Oleh karenanya Bu, Pak, karena pasar ini pembangunannya butuh perjuangan ya yang luar biasa, Bu Tiwi, Pak Ganjar harus bolak-balik ke kementerian ya. Jadi biasanya setiap bulan untuk memastikan pasar ini masuk ke anggaran 2022, saya itu harus bolak-balik ke kementerian, bolak-balik ke Baliga Jakarta, untuk memastikan pasar ini masuk menjadi prioritas dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Alhamdulillah hari ini telah berdiri secara megah ya. Mudah-mudahan tentunya ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu para pedagang yang ada di pasar Badung Bancar ya. Dan tentunya Bu Tiwi juga mengucapkan terima kasih ini. Tadi Pak Johan menyampaikan ya, boyongan para pedagang pasar yang sebelumnya di shelter ya Pak Bu. Kemarin kita tanggal berapa Pak Johan? Tanggal 8 sampai dengan 10 Desember ini bisa berjalan dengan sukses, lancar dan juga kondusif. Tepuk tangan dulu ini ya. Karena biasanya boyongan pedagang itu tidak mudah Bapak Ibu. Bahkan di beberapa daerah lain itu biasanya boyongan pedagang pasar itu biasanya itu menimbulkan apa namanya gotong-gotongan dan lain sebagainya, jadi tidak kondusif. Tapi itu tidak terjadi di sini. Alhamdulillah kemarin tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 para pedagang yang berjumlah 407 orang ya, ini semuanya bisa menempati losnya masing-masing. Bahkan tadi Bu Tiwi ke sana ya pada saat
ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan sekali lagi pasar ini bisa membawa keberkahan untuk kita semua dan menjadi pengukit peningkatan perekonomian daerah Kabupaten Purbalingga. Karena perlu saya sampaikan, Bapak Ibu para pedagang yang ada di Pasar Badok Banjar, yang informasinya ada 407 pedagang, panjenengan ini tidak hanya sekedar berdagang, akan tetapi keberadaan panjenengan di sini, keberadaan panjenengan di Kabupaten Purbalingga memberikan kontribusi yang nyata di dalam meningkatkan perekonomian daerah. Sehingga Bapak Ibu para pedagang 407 orang yang hadir di sini bisa saya katakan sebagai pejuang-pejuang ekonomi, pahlawan-pahlawan ekonomi Kabupaten Purbalingga. Luar biasa nih, panjenengan. Bu Tiwi mengucapkan banyak terima kasih Bu kepada seluruh pedagang pasar, khususnya para pedagang pasar Badok ya, atas segala kontribusinya, dharma bakti panjenengan semua terhadap pembangunan di Kabupaten Purbalingga. Kemarin Bu, pada saat Purbalingga itu dilanda pandemi COVID di tahun 2020, tahun pertama, angka perekonomian di Kabupaten Purbalingga itu mencapai titik minus 1,9%. Akan tetapi alhamdulillah di tahun ini, di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga tentunya karena ini didukung, disupport para pedagang-pedagang pasar, langsung meroket meningkat drastis menjadi 5,31%, bahkan melebihi angka perekonomian tingkat Jawa Tengah dan angka perekonomian tingkat nasional. Tepuk tangan dulu untuk panjenengan semua yang telah ikut berkontribusi. Oleh karenanya sekali lagi Bu Tiwi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu para pedagang pasar Badok. Mudah-mudahan pasar ini bisa kita jaga bersama-sama bisa kita jaga kebersihannya bersama-sama. Apalagi tadi Pak Johan ini mentargetkan pasar Badok Banjar ini ke depan bisa menjadi pasar syariah, bisa menjadi pasar yang tertib umur ya. Jadi itu bukan suatu hal yang tidak mungkin, tapi sangat mungkin Bapak Ibu. Apalagi ini Bu Tiwi mau menyampaikan informasi juga. 2023 ini Kabupaten Purbalingga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia atau Baikrai. Bahkan penghargaan itu langsung diberikan oleh beliau Bapak Presiden Joko Widodo Pak untuk Kabupaten Purbalingga, karena Purbalingga pasar-pasarnya ini sudah tertib ukur, jadi mendapatkan penghargaan daerah tertib ukur. Tepuk tangan lagi untuk Purbalingga. Luar biasa pokoknya Purbalingga ya Bu ya. Oleh karenanya di usianya yang 193 tahun, Bu Tiwi derek titip kepada Bapak Ibu para pedagang pasar Badok Banjar supados digomatakan go Purbalingga Bu Mudah-mudahan Kabupaten Purbalingga tercinta senantiasa mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dijauhi segala musibah, bencana, bala dan dilindungi seluruh warga masyarakatnya. Dan tentunya Bu Tiwi doakan semoga Bapak Ibu para pedagang pasar Badok Banjar ini senantiasa Allah berikan kesehatan, senantiasa Allah berikan umur yang panjang, senantiasa Allah berikan rezeki yang berkah barokah sing duwe utang mugi-mugi utang-utangnya ya ada donasi Mudah-mudahan selalu Allah berikan kemudahan di segala urusan-urusan panjenengan, dan mudah-mudahan keluarga para pedagang pasar Badok senantiasa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Putra-putrinya insya Allah juga bisa menjadi putra-putri keturunan yang sehat, yang insya Allah soleh dan soleh. Dan mudah-mudahan hajat-hajat ya, keinginan-keinginan dari Bapak Ibu para pedagang pasar Badok hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.
lebih baik lagi ke depannya ya. Jadi ini Bapak Ibu beberapa hal yang bisa Bu Tiwi sampaikan melalui kesempatan yang berbahagia ini. Selamat kepada seluruh pedagang pasar Badok Bancar yang sudah menempati los-los yang baru. Mudah-mudahan dengan diresmikannya pasar Badok Bancar pada kesempatan hari ini akan menjadikan berkah barokah, akan menjadikan rezeki seluruh para pedagang pasar Badok ini semakin bertambah di waktu-waktu yang akan datang ya Bapak Ibu. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan, dan pada akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada kesempatan pagi hari ini, hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, Pasar Badok Bancar Kabupaten Purbalingga secara resmi saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan selalu memberikan kemanfaatan, berkah, barokah untuk kita semua yang hadir di sini, khususipun para pedagang pasar. Matur nuwun nggih Bapak Ibu, tetap sehat, semangat untuk seluruh pedagang, tetap solid, tetap kompak untuk seluruh pedagang, dan jangan lupa untuk bisa terus didukung Bupatine, program-programnya agar nantinya Purbalingga ke depan ini lebih baik, dan lebih baik lagi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat, senantiasa memberikan hidayah, senantiasa memberikan perlindungannya untuk kita semua. Matur nuwun, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.